Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, kembali khatib mengingatkan, mengajak, berwasiat kepada kita semuanya. Marilah kita setiap saat, setiap waktu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Yakni, mari kita laksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga kita dan kita jauhi segala macam bentuk larangan-larangannya. Karena kemuliaan kita di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada pada Jumat yang mulia pada tanggal 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Masih dalam suasana Maulid Nabi. Semua umat Islam seluruh dunia diingatkan akan peristiwa yang sangat luar biasa. Kelahiran seorang Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu tema khutbah kita hari ini masih mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa mentauladani akhlak Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang kita pahami bersama, ketika Rasulullah SAW lahir, zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Namun mesti kita luruskan dan kita pahamkan kepada kita semuanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan zaman jahiliyah itu. Zaman jahiliyah bukan berarti zaman kebodohan, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ekonomi terpuruk, tidak demikian. Zaman jahiliyah pada saat Rasulullah SAW dilahirkan dan pada beberapa tahun di masa itu, dari sisi ekonomi bangsa Arab sedang baik-baiknya. Mereka adalah para pedagang yang setiap kali musim berdagang ke Syam, berdagang ke Yaman. Secara ekonomi cukup mapan. Secara kebudayaan pada masa itu adalah tingginya saat puncaknya sastra Arab. Sering dilakukan lomba-lomba syair.
Syair siapa yang paling baik akan ditempel di dinding Ka'bah. Jadi jahiliyah yang terjadi pada masa itu adalah jahiliyah karena kurangnya berakhlak. Karena rendahnya akhlak. Dan sebab itulah Allah mengutus Rasulullah SAW. Sebagaimana yang beliau sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku hanya diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi yang rusak itu adalah akhlaknya. Oleh karena itu mari kita sedikit dalami bagaimana akhlak masa jahiliyah itu. Dan kita lihat kondisi kita hari ini. Bagaimana akhlak pada umumnya masyarakat kita. Dan tugas utama Rasulullah adalah memperbaiki akhlak. Akhlak itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Dan nanti yang ketiga adalah akhlak kepada lingkungan sekitar. Bagaimana kondisi akhlak manusia pada waktu itu terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik. Oleh karena itu, kaum pada masa itu juga disebut dengan kaum musyrikin. Orang-orang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nenek moyang mereka yang mendirikan Ka'bah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilanjutkan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian orang-orang soleh kemudian mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah SWT dengan benar. Namun karena berlalunya waktu, sekian panjang waktunya, terjadi penyimpangan-penyimpangan akidah. Penyimpangan-penyimpangan agama, sehingga mereka tetap menyembah Allah, tapi melalui perantaraan patung-patung Lata, Uzza, Manata. Sehingga di sekitar Ka'bah itu tidak kurang dari 360 patung berhala. Kalimat-kalimat Allah tetap menggema di mulut-mulut mereka, tapi mereka mengatakan mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah patung-patung yang lain. Ini yang pertama yang dibersihkan, yang dibereskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dakwah beliau pertama itu adalah bagaimana semua manusia pada waktu itu, siapa saja yang akan masuk Islam, pertama yang mereka ucapkan adalah asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu dakwah yang pertama yang disampaikan kepada semua manusia yang bertemu pada waktu itu. Karena itulah penyakit yang pertama yang diderita oleh masyarakat pada waktu itu, yaitu masyarakat yang penuh kesyirikan. Mereka bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi mereka awalnya adalah orang Islam yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, namun kemudian dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Ini jahiliyah yang pertama
yang diderita, yang dialami oleh kaum pada masa itu. Maka di antara mereka terbuka hati dan pikirannya sehingga masuk Islam, namun juga tidak sedikit yang mereka melawan. Sehingga terjadi perselisihan, pertumpahan darah, karena Rasulullah membela diri bersama sahabat-sahabatnya. Ini yang mesti kita pahami bersama, dan tentu kita lihat pada hari ini, apakah masih ada di antara umat Islam ini, mereka juga sholat, mereka juga ke masjid, tapi di sisi lain mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Pada masa itu orang yang paling ditakuti adalah para dukun, para peramal. Dan ketika mereka terbentur dengan permasalahan, mereka mengundi nasib dengan anak panah. Itu tindakan-tindakan kesyirikan yang mereka lakukan. Dan hari ini masih kita temukan di tengah kehidupan masyarakat kita yang mereka tetap beribadah, namun melakukan kesyirikan juga mereka lakukan. Contoh yang terpampang di hadapan kita, dipertontonkan di televisi. Ketika akan peringatan 17 Agustus, mengusir hujan dengan pawang hujan. Ini adalah perbuatan syirik. Kalau mengkondisikan cuaca dengan ilmiah, silahkan saja. Namun kalau sudah bekerja sama dengan jin, dengan syaitan, itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Inilah kerja agama pertama, tugas para nabi, para rasul adalah membersihkan akidah manusia. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan-tuntunan yang telah mereka ikuti dari para nabi dan para rasul. Kemudian kejahilian yang kedua, kejahilian interaksi hubungan sesama manusia pada masa itu, yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, mereka yang berkuasa. Siapa yang kaya, mereka yang mengendalikan. Sehingga di tengah masyarakat itu terjadi ketegangan-ketegangan sosial. Ketegangan-ketegangan sosial karena saling mempengaruhi, saling berusaha untuk menjatuhkan antara kabilah-kabilah. Maka yang terjadi sering terjadi peperangan, sering terjadi tawuran. Kalau masyarakat sudah tegang sedemikian ini, tentu keamanan dan kenyamanan akan sulit dia dapatkan. Peri kemanusiaan sangat rendah. Sehingga banyak kisah kita dengarkan, kita baca. Ketika seorang pemuda melihat seorang ibu yang hamil, kadang ibu hamil ini dijadikan undian. Pemuda-pemuda preman tadi mengundi, menebak bayi yang dalam kandungan perempuan tadi laki-laki atau perempuan. Ketika satu mengatakan laki-laki, satu mengatakan perempuan, tidak segan-segan mereka melakukan undian, ditangkapnya perempuan tadi, kemudian dibelah perutnya, dilihat apa yang ada di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah jahiliyah. Peri kemanusiaan sangat rendah. Rasa kasih sayang sangat rendah. Dan itulah yang diperbaiki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang tidak mempunyai belas kasihan, maka dia tidak akan dikasihi. Dan kita lihat kondisi kita hari ini.
Sungguh pun kita sudah mayoritas Islam. Namun praktek-praktek jahiliyah, ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat, hukum-hukum yang berlaku, tindakan-tindakan yang ada di tengah kehidupan masyarakat, banyak kita saksikan tindakan-tindakan yang tidak beri-beri kemanusiaan. Oleh karena itu, memperingati Maulid Nabi pada intinya adalah bagaimana kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW, bagaimana beliau membentuk masyarakatnya sehingga menjadi masyarakat yang baik, yang penuh berkah. Akhlak yang ketiga adalah kepada lingkungan masyarakat, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Kehadiran Rasulullah SAW tidak hanya dirasakan oleh manusia, tapi hewan tumbuhan pun juga merasakannya. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam merasakan rahmat akan turunnya Nabi kita Muhammad SAW di muka bumi ini. Mungkin juga kita sering mendengar bagaimana kisah para orang-orang jahiliyah itu. Ketika mereka menginginkan daging onta, mereka menginginkan pahanya, langsung mereka potong paha onta itu. Betapa sakit sedihnya, binatang-binatang pun merasakan kejahiliahan. Dan ketika Islam datang diajarkan sedemikian rupa bagaimana cara menyembelih yang baik. Gunakan pisau yang sangat tajam, sembelih pada tepat, urat yang cepat, hewan itu mati pada lehernya. Dan ketika sudah disembelih jangan dipegang, biarkan saja dia meregang mati sendiri. Baca bismillah. Adab-adab seperti inilah yang diajarkan Rasulullah SAW, diajarkan oleh agama ini, sehingga semua alam semesta itu merasakan rahmat atas kehadiran Islam ini. Dan inilah juga yang mesti kita jadikan pedoman kehidupan kita sehari-hari. Apakah hari ini, zaman sekarang sudah sedemikian baik ini, masih ada orang-orang yang menganiaya binatang? Jangankan binatang, manusia saja mereka aniaya. Mereka mutilasi. Masih banyak praktek-praktek penyembelihan yang tidak sesuai dengan sunnah. Praktek-praktek mendapatkan hak, mendapatkan makanan, tapi mereka mengganggu, merusak lingkungan. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Inilah keberkahan Islam itu hadir yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan Rasulullah Allah nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berbudi pekerti yang sangat luhur. Budi pekerti akhlak yang paling mulia adalah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Dan hendaknya kita semuanya pun mengikuti, mencontoh beliau dalam segala aspek kehidupannya. Semakin banyak kita dengarkan pengajian terkait dengan budi pekerti beliau, kita baca Sirah Nabawiyah, bagaimana beliau memperlakukan keluarganya, memperlakukan masyarakatnya, memperlakukan alam sekitarnya, sehingga betul-betul pada masa itu masa yang penuh berkah karena kehadiran Islam ini. Inilah yang mesti kita sama-sama ingatkan kembali kepada kita semuanya, bahwa momentum Maulid Nabi adalah momentum untuk menggali kembali nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam ubudiah kita kepada Allah SWT, dalam hubungan kita sesama kita,
mulai dari keluarga terdekat kita dengan masyarakat kita, maupun hubungan kita dengan lingkungan dan sekitar kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yujibu az-zur'a yaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratun wa ajrun 'azim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujudnya. Demikianlah sifat-sifat mereka diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka diungkapkan dalam Injil. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanam-penanamnya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatu wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.